Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan Basori Official ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya, anak-anak kami semuanya yang sudah mendukung channel ini ya, sehingga bisa berkembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, yang masih sekolah semoga lancar sekolahnya dan rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berkeluarga semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah. Yang punya amanah, punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat melunasinya, ada jalan keluarnya. Ya, kemudian yang sakit semoga cepat sembuh. Ya, yang belum nikah semoga cepat dapat jodoh. Yang sudah berjodoh belum punya anak semoga cepat punya anak. Yang dagang ya sekarang diberikan kelancaran, rezekinya laris dagangannya, amin amin ya robbal alamin. Sebelum kami membacakan kisah dari kitab Durratun Nasihin ya, ini saya lagi senang membaca kitab Durratun Nasihin ya, karena sudah lama tidak membaca kitab. Alhamdulillah, yang pertama mengingatkan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada kawan-kawan semuanya ya, ini karena saya senang membaca kitab ini ya. Tetapi ya ini nanti akan saya bacakan sedikit apa Arabnya saja. Kemudian selainnya adalah kita baca artinya saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada kawan-kawan ya, jangan lupa yang minta doa, kolom komen di bawah ini pertama ditulis dengan sholawat ya. Dengan menulis sholawat ini di dalam hadis diterangkan bahwa malaikat adalah mintakan ampun sebelum tulisan itu dihapus. Ayo banyak-banyak nulis sholawat di dalam kolom komen dan doanya. Semoga doa yang ditulis lewat kolom komen itu insya Allah ya, insya Allah, karena banyak yang mengaminkan itu ya. Semoga Allah cepat mengabulkannya, amin ya robbal alamin. Ayo banyak-banyak ditulis ya. Dan yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Dengan subscribe ini insya Allah termasuk andil dakwah mengenai agama, khususnya adalah syiar ya, syiar mengenai sholawat. Baiklah, akan saya bacakan di dalam kitabnya ini. Sebelumnya yaitu saya bacakan bahwa memang membaca sholawat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya bacakan di dalam Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab nomor 56, yang artinya adalah bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang mukmin, bersolawatlah kepadanya, dan untuk salamlah, yaitu uluk salamlah kepadanya sesempurnanya. Jadi sholawat itu adalah merupakan perintah dan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan beserta malaikatnya pun bersolawat. Yaitu di dalam hadis ya, saya bacakan satu hadis ya. Kemudian saya bacakan hadis man sholla alayya maratan la yabqa min dzunubi dzarratin. Siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, maka tiada tersisa dosanya sekalipun sekecil atom. Jadi siapa yang bersolawat satu solawat saja, tidak akan tersisa dosanya sedikit pun. Yaitu itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Akan saya ceritakan ya,
Dan saya bacakan, man shalla alayya asron idza asbaha wa asron idza amsa amanuhu Allah ta'ala minal fazainil akbari yaumil qiyamah wa kana ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin. Itu saya bacakan kisah ya, ini kisahnya. Cerita dari Fudail bin Iyal dari Sufyan Ats-Tsaur. Ya, berkata dari Sufyan yang kita mudah mengingatnya. Dari Sufyan itu berkata, dia seperti ini. Aku berangkat menunaikan ibadah haji, kata Sufyan. Lalu aku bertemu seorang pria pemuda di Masjidil Haram di Mekah yang selalu bersolawat dalam keadaan ihram, baik ketika tawaf mengitari Ka'bah ataupun ketika di Arafah dan di Mina. Lalu aku menegurnya. Jadi dia itu ketemu, Sufyan ini waktu berangkat haji ketemu seorang pemuda. Waktu tawaf dia ya ngelilingi Ka'bah itu kan ada doanya, dia hanya membaca sholawat. Kemudian waktu yaitu di Arafah, di Mina, waktu berangkat haji ini di Arafah dan di Mina. Kemudian waktu di Mekah yaitu sa'i, tawaf, waktu pakai pakaian ihram, ya dia selalu baca sholawat saja. Nah, karena dia dekat dengan Sufyan ini, dengar kok membaca sholawat saja, ada doa-doanya. Kok waktu di Mina, yaitu waktu di Arafah, itu waktu melaksanakan melempar jumrah, ya dia baca sholawat terus. Ya, maka saya menegurnya. Lalu aku menegurnya, hai pemuda, setiap tempat itu punya bacaan yang harus diucapkan. Kenapa Anda tiada sibuk berdoa dan sholat? Bahkan yang dibaca hanya sholawat Nabi aja. Itu teguran dari Sufyan. Jawabnya, aku benar-benar punya kisah tersendiri. Begini kisahnya. Aku berangkat menunaikan ibadah haji ini dari negeri Khuraisyan ke Mekah ini bersama-sama dengan ayahku. Oh, rupanya dia punya cerita bersama dengan ayahku. Sesampainya di Kufah, ayah jatuh sakit dan langsung wafat. Lalu kututup wajah jenazahnya dengan kain sarung. Kemudian tidak lama sesudah itu kubuka. Wajahnya tiba-tiba berubahlah bentuknya seperti keledai. Aku pun merasa sedih tiada terduga, dan aku pun berkata sendiri, cara apakah yang harus ku tempuh? Minta bantuan orang-orang mengurus jenazahnya, sedangkan bentuknya sudah berubah seperti keledai, seperti kimar. Itu kisahnya. Al-kisah, aku pun mengantuk, tertidur sejenak. Di dalam tidur aku mimpi seolah-olah ada seorang pemuda tampan parasnya. Ia pakai tutup muka, lalu dibukakan tutup mukanya, sahutnya kepadaku, kenapa engkau kelihatan sedih? Kelihatan sedih sekali, jawabku. Iya, aku sangat sedih dengan cobaan kejadian seperti ini. Lalu ia pun mendekati jenazah ayahku dan mengusap wajahnya, langsung sembuh ibarat orang hidup yang tengah sakit. Wajah ayahku pulih kembali seperti asalnya, bahkan bercahaya seperti bulan baru terbit di bulan purnama. Aku pun bertanya, siapakah sebenarnya Tuhan ini? Jawabnya, aku Nabi Muhammad Al-Mustafa. Dan segeralah aku memegang ujung selempangnya, kain selendangnya, dan berkata, demi kebenaran hak Allah, sudilah kiranya Tuhan mengkisahkan keadaan ayahku ini. Kemudian beliau bercerita. Nah, ini
Kemudian beliau bercerita, ayahmu adalah orang yang suka makan harta riba dan telah digariskan oleh Allah di antara orang yang suka menyantap harta riba. Bentuknya dirubah seperti kimar, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan secara beruntung ayahmu berubah bentuk kimar di dunia. Adalah ayahmu suka bersolawat kepadaku 100 kali setiap malam menjelang tidur, dan ketika diperlihatkan kepadanya tentang peristiwa ini, maka seorang malaikat yang ditugas menunjuki amal-amal umatku, ia datang menghabarkan kepadaku, dan selanjutnya aku pun mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia memperkenalkan aku memberi syafaat kepadanya, yaitu Al-Kisah. Itu kisahnya ya. Maka dia adalah membaca sholawat terus, itu kisahnya. Jadi kisah garis besarnya, dia berangkat itu dengan orang tuanya, lalu orang tuanya sakit di perjalanan, meninggal dan berubah wajahnya seperti wajah keledai itu. Maka dia minta tolong. Bagaimana cara minta tolong kepada orang kalau ayahnya itu seperti itu? Kan malu tentunya ya. Aduh, sedih dia. Sedih, akhirnya dia tertidur bermimpi ketemu Rasulullah itu, bahwa ternyata setelah diusap mukanya ayahnya berubah, sembuh kembali seperti semula, bahkan bersinar mukanya. Setelah itu dia minta tolong, ya Allah, seperti apa kisahnya orang tua kita ini, bahwa orang tuanya ini dulu waktu di dunia dia suka makan barang riba. Maka barang riba apa itu mendapat, tetapi dia ada punya kelebihan, setiap malam sebelum tidur dia membaca sholawat 100 kali kepada Rasulullah. Maka dapat syafaat dari Rasulullah, yaitu dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mensyafaati. Maka ayahnya bisa pulih seperti itu kembali. Ini adalah berkah membaca sholawat 100 kali menjelang tidur. Ini intinya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, semoga kita semuanya bisa ngambil hikmah ini. Maka anaknya yang diceritakan oleh Sufyan tadi, setelah berlangsung berangkat naik haji di mana saja dia selalu membaca sholawat ya. Membaca sholawat inilah hikmahnya. Membaca sholawat terus, waktu di Ka'bah pun membaca sholawat, waktu pakai pakaian ihram membaca sholawat, waktu sa'i membaca sholawat, waktu tawaf membaca sholawat, bahkan sampai ke Mina melempar jumrah dan lain sebagainya. Itulah intinya, bahwa orang yang membaca sholawat 100 kali sebelum tidur akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya ya. Kita termotivasi semakin rajin membaca sholawat seperti yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man asarat ilaihi hajatuhu falyufsir ilahi minas salat. Wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah sholawat. Ya, kalau ada kesedihan, pokoknya kesulitan, keruwetan dalam hidup, masalah materi, masalah rezeki dan lain sebagainya, perbanyaklah membaca sholawat. Oleh guru kita Habib Novel itu mengatakan apapun masalahnya selesai beres dengan membaca sholawat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Dan bagi yang punya kisah-kisah menarik, bukan menarik gitu ya, kisah mengenai keberkahan membaca sholawat, keajaiban membaca sholawat ya, dan mau masuk grup ya, kami persilahkan, yaitu atau mau silaturahmi ya, bisa menghubungi ke nomor WA saya 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. Thank you very much.
See you next time. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.